Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizkyana Dewi Intan Puspitasari dan Ibu Ika Fitrianingsih selaku dosen pengampu mata kuliah pemrosesan teks. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Nadine Putri Aulia, dengan NIM 2403155404 dengan rekan saya. Saya Putri Sofiatus Salwa dengan NIM 240315541112. Saya Arya Abdi Wicaksana dengan NIM belakang 224. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis aspek dan sentimen review pengguna aplikasi Shopee di Google Play Store menggunakan topik modeling LDA dan naive Bayes. Oke, di sini untuk latar belakang, ulasan pengguna aplikasi Shopee di Google Play merupakan sumber informasi penting untuk mengetahui persepsi pengguna. Namun, ulasan berbentuk teks tidak terstruktur sehingga sulit dianalisis secara manual. Oleh karena itu, digunakan analisis sentimen dengan algoritma naive Bayes untuk mengklasifikasi ulasan ke dalam sentimen positif, netral, dan negatif. Permasalahan ketidakseimbangan data ditangani pengguna metode smooth, serta topik modeling LDA digunakan untuk mengidentifikasi aspek utama yang dibahas pengguna. Next. Untuk rumusan masalah, pertama bagaimana performa metode naive Bayes dalam mengklasifikasi sentimen positif, netral, negatif pada review pengguna Shopee. Kedua, apakah penerapan smooth dapat membantu menangani ketidakseimbangan kelas sehingga meningkatkan performa naive Bayes? Ketiga, apa hasil analisis topik menggunakan LDA pada masing-masing kategori sentimen? Empat, bagaimana visualisasi aspek dan sentimen menggambarkan persepsi pengguna terhadap Shopee? Untuk tujuan pertama, menganalisis performa naive Bayes dalam klasifikasi sentimen review Shopee. Kedua, menguji pengaruh smooth terhadap ketidakseimbangan kelas. Tiga, mengidentifikasi topik utama pada tiap sentimen menggunakan LDA. Empat, menyajikan visualisasi aspek dan sentimen untuk memahami persepsi pengguna. Baik, selanjutnya yaitu alur penelitian dari kami. Nah, untuk pertama ini akan kami lakukan scraping data review Shopee di Google Play Store, di mana di sini kami mengambil sekitar 1.000 data. Setelah itu akan dilakukan pelabelan sentimen berdasarkan rating terlebih dahulu sebelum dilakukan preprocessing. Nah, setelah dilakukan label sentimen itu tadi, akan dilakukan preprocessing. Setelah preprocessing akan kami lakukan EDA hasil preprocessing tersebut. Setelah itu akan kami lakukan juga TF-IDF untuk klasifikasi sentimen berdasarkan menggunakan naive Bayes-nya. Kemudian setelah TF-IDF akan dilakukan trend test split. Di mana trend test split ini akan kami bagi menjadi 70/30. Untuk 70 itu untuk data trainnya dan 30% itu untuk data tesnya. Setelah itu akan kami lakukan handling imbalance data menggunakan smooth itu tadi. Karena data yang kami peroleh dari scraping itu ternyata tidak balance antara positif, negatif, dan juga apalagi di netralnya. Setelah itu akan kami melakukan klasifikasi sentimen analis menggunakan metode multinomial naive Bayes. Dan setelah dilakukan klasifikasi sentimen analisis itu tadi, akan dilakukan topik modeling LDA per sentimennya. Nantinya sentimen positif itu topik LDA-nya itu apa saja, dan seterusnya. Setelah itu akan dilakukan visualisasi terakhir hasil LDA-nya itu tadi. Nah, baik. Jadi untuk datasetnya, di sini data yang kami gunakan itu berasal dari scraping aplikasi Shopee yang diambil dari Google Play Store. Nah, data ulasan yang kami
Peroleh itu ada username, kemudian ada review, score atau ratingnya, dan juga add atau waktu dari reviewnya itu tadi. Jumlah data yang kami ambil itu sekitar 1.000 data. Selanjutnya akan dilakukan pelabelan sentimen, di mana pelabelan ini dilakukan secara otomatis berdasarkan rating yang diberikan oleh pengguna. Untuk kriteria pelabelan yang kami gunakan itu, untuk rating 4 dan rating 5 itu dikategorikan sebagai sentimen positif. Sedangkan untuk rating 3 itu akan dikategorikan sebagai netral, dan rating 1 dan 2 akan dikategorikan sebagai sentimen sentimen negatif. Jadi ini merupakan hasil yang akan kami lanjutkan, yaitu ada username, kemudian ada review, skor, dan juga sentimen. Hasil pelabelan itu tadi. Nah, setelah dilakukan pelabelan sentimen, akan kami lakukan pre-processing untuk membersihkan dan juga menormalkan data sebelum nantinya digunakan pada tahap analisis dan tahap pemodelannya. Untuk tahap pre-processing yang akan kami lakukan itu mencakup lower casing, kemudian menghapus angka, menghapus emoji, menghapus punctuation, menormalisasi slang word, di mana untuk normalisasi slang wordnya ini kami gunakan kamus yang kami buat sendiri yang mencakup kata slang dan juga kata normalnya. Setelah itu akan kami lakukan remove stop word, dan untuk remove stop word ini kami tidak menggunakan dari NLTK, namun kami gunakan dari data yang kami ambil dari Kaggle. Nah, setelah dilakukan remove stop word, akan kami lakukan stemming dan akan dilakukan tokenisasi. Berikut merupakan cuplikan dari hasil preprocessing kami. Hasilnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk visualisasi menunjukkan bahwa rating 5 mendominasi jumlah ulasan yang menandakan mayoritas pengguna memberikan penilaian sangat baik terhadap aplikasi Shopee. Rating 1 masih memiliki jumlah yang cukup signifikan, sementara rating 2 hingga 4 relatif lebih sedikit. Selain itu, black box plot panjang review Panjang review memperlihatkan bahwa ulasan dengan rating rendah hingga netral cenderung lebih panjang dan deskriptif, sedangkan rating tinggi umumnya disertai ulasan yang lebih singkat sebagai bentuk kepuasan pengguna. Bisa di next. Distribusi sentimen menunjukkan adanya ketidakseimbangan data di mana sentimen positif mendominasi positif mendominasi, diikuti sentimen negatif, dan sentimen netral paling sedikit. Wordcode memperkuat hasil tersebut dengan kemunculan kata-kata positif seperti bagus, cepat, dan aplikasi, yang menunjukkan bahwa sebagian besar ulasan berisi pengalaman positif pengguna terhadap aplikasi Shopee. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada fitur engineering, di mana fitur engineering ini itu dilakukan untuk mengubah teks hasil pre-processing menjadi representasi numerik. Karena algoritma machine learning itu tidak dapat memproses data teks secara langsung, sehingga diperlukanlah fitur engineering ini. Dan di sini kami menggunakan dua metode. Yang pertama ada TF-IDF dan juga back of word. Untuk TF-IDF ini digunakan pada bagian klasifikasi sentimen. Nah, nantinya TF-IDF itu akan memberikan bobot pada kata-kata yang dianggap lebih informatif dalam suatu dokumen tersebut. Sedangkan untuk back of word itu akan kami gunakan pada topik modeling dan menggunakan LDA untuk membentuk korpus dan dictionary LDA-nya. Nah, nantinya back of word ini berbeda dengan TF-IDF, di mana TF-IDF itu kan memberikan bobot pada kata-kata yang dianggap lebih informatif. Sedangkan back of word ini itu bekerja berdasarkan distribusi frekuensi kata dalam dokumen tersebut. Nah,
baik untuk selanjutnya yaitu ada pemodelan klasifikasi net bias dan juga SMOTE. Untuk pertama itu akan kami lakukan terlebih dahulu TF-IDF itu tadi agar data teks hasil pre-processing itu akan diubah ke data representasi numerik. Setelah dilakukan TF-IDF, akan kami lakukan pelatihan data atau train test split, di mana 70% data itu untuk data train dan juga 30%-nya itu untuk data split, untuk data tesnya, mohon maaf. Nah, setelah proses pelatihan, oh ya, sebelumnya di sini tuh kami lakukan pelatihan untuk sebelum SMOTE dan juga setelah SMOTE. SMOTE itu diterapkan hanya pada data latih untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas tanpa menyebabkan data leakage. Setelah proses pelatihan, itu model akan digunakan untuk melakukan prediksi sentimen pada data uji, di mana evaluasi performa model dilakukan menggunakan beberapa metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score yang dihitung berdasarkan hasil prediksi model terhadap label sentimen sebenarnya. Dapat terlihat di sebelah kiri itu sebelum SMOTE, akurasinya itu memang tinggi. Namun untuk F1 score itu apalagi yang bagian netral itu hanya 0,00. Sehingga penurunan akurasi yang terjadi itu dikarenakan model itu tidak terlalu berpihak pada kelas mayoritas. Namun secara keseluruhan, performa model itu menjadi lebih seimbang yang ditunjukkan oleh peningkatan recall dan juga F1 score yang dapat dilihat pada setelah SMOTE ini, di mana akurasinya itu 80%, namun event score-nya untuk negatif 67%, dan untuk netral 11%, dan untuk positifnya itu sekitar 91%. Nah, selanjutnya ada confusion matrix dan hasil prediksi yang akan kami simpan dalam CSV. Confusion matrix ini itu digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara hasil klasifikasi dan kelas aktual pada masing-masing kategori sentimen. Dapat dilihat di sini confusion matrix untuk true label yang negatif. Untuk dataset negatif itu kan data tes negatif itu kan sekitar 66. Nah, di sini hanya terdeteksi 46 untuk prediksi negatifnya dan sisanya itu prediksinya netral dan juga positif. Nah, selanjutnya itu ada netral, di mana netral ini merupakan bisa dibilang yang buruk karena dari 13 data tes, 8-nya itu diprediksi negatif, sedangkan diprediksi benar netralnya sendiri itu sekitar 2. Dan positif ini merupakan model yang terbaik, di mana sekitar dari 218 data tes itu terprediksi positif itu sekitar 190 dan sisanya itu prediksi negatif dan juga netralnya. Dan kemudian ada tabel di sebelah kanan ini merupakan hasil prediksinya, di mana nantinya itu akan kami simpan ada username, kemudian review, score, sentimen, pelabelan sentimennya itu tadi, dan ini review clean-nya, hasil preprocessing, kemudian tokenisasi, dan ini merupakan yang baru dari hasil sentimen net bias-nya itu tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu topik modeling. Topik modeling pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode Latent Direct Allocation atau LDA untuk mengidentifikasi topik-topik yang terkandung dalam ulasan pengguna aplikasi Shopee. Analisis topik dilakukan secara terpisah untuk setiap kategori sentimen seperti positif, netral, dan juga negatif. Pemisahan ini bertujuan agar topik yang dihasilkan lebih spesifik dan relevan terhadap karakteristik masing-masing sentimen, sehingga interpretasi aspek yang dibahas pengguna dapat dilakukan dengan lebih jelas. Kami di sini melakukan beberapa tahapan topik modeling. Sebelum proses pemodelan LDA, data teks yang telah melalui tahap preprocessing direpresentasikan menggunakan pendekatan back of words atau BOW dengan bantuan convectorizer. Selanjutnya, kami melakukan penentuan jumlah topik. Penentuan jumlah topik menggunakan coherence score. Jumlah topik dalam
Nilai coherence digunakan sebagai indikator tingkat keterkaitan antar kata dalam satu topik, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas topik yang lebih baik. Dari hasil coherence kami, didapatkan 5 sebagai nilai topik tertinggi. Jadi, kami memilih 5 topik karena memberikan keseimbangan antara nilai coherence yang relatif tinggi. Setelah jumlah topik ditentukan, model LDA dilatih secara terpisah untuk setiap kategori sentimen, positif, netral, dan juga negatif. Untuk setiap kategori sentimen dibentuk dictionary dan korpus tersendiri. Kemudian dilakukan pelatihan model LDA dengan parameter jumlah topik, jumlah iterasi, dan random state yang sama agar hasil pendekatan bersifat konsisten. Dan setiap topik yang dihasilkan oleh model LDA diinterpretasikan berdasarkan kata-kata dengan bobot tertinggi. Selain itu, dilakukan penentuan topik dominan pada setiap dokumen dengan memilih topik yang memiliki probabilitas tertinggi, sehingga distribusi topik dalam masing-masing sentimen dapat dianalisis lebih lanjut. Kami pun juga untuk mempermudah interpretasi hasil topik modeling, dilakukan beberapa bentuk visualisasi seperti word cloud, grafik batang, heat map, dan juga PyLDL face. Next. Selanjutnya yaitu LDA sentimen positif. Pada topik ini memberikan interpretasi topik dan kata kuncinya. Pada topik 0 yaitu topiknya itu tentang ekspresi kepuasan singkat dengan oke itu memiliki bobot 0,115. Topik pertama yaitu tentang pengalaman belanja, yang topik kedua ada kepercayaan terhadap produk dan toko, yang ketiga ada promo dan pengalaman pengiriman, dan yang keempat ada kepuasan terhadap kualitas barang dan pengiriman. Pada sentimen positif, topik yang terbentuk didominasi oleh ekspresi kepuasan pengguna, baik dalam bentuk komentar singkat seperti oke dan mantap, maupun pengalaman belanja yang mudah dan cepat. Selain itu, pengguna juga banyak menyoroti kepercayaan terhadap toko serta promo dan layanan pengiriman Shopee. Next. Selanjutnya yaitu ada LDA sentimen netral, di mana topik 0 itu membahas mengenai penilaian produk, topik pertama membahas waktu pengiriman, topik kedua yaitu instruksi dan catatan pembeli, yang topik ketiga ada informasi status pemesanan, dan yang terakhir, topik terakhir ada permintaan tindak lanjut pengiriman. Di sentimen netral cenderung berisi ulasan yang bersifat informatif seperti status pemesanan, durasi pengiriman, atau instruksi kepada penjual. Meskipun terdapat kata positif atau negatif, bobotnya tidak cukup dominan sehingga menunjukkan emosi yang kuat. Next. Selanjutnya yang terakhir ada LDA sentimen negatif, di mana topik 0 itu membahas tentang keterlambatan pengiriman oleh kurir dengan kata tanggal menjadi bobot yang paling tinggi. Topik pertama membahas masalah layanan dan sistem aplikasi. Topik kedua, ketidaksesuaian produk dan pengiriman. Topik ketiga, gangguan sistem dan proses pemesanan. Dan yang terakhir, ketidakpuasan terhadap produk dan layanan. Nah, pada sentimen negatif, topik yang muncul didominasi oleh keluhan pengguna, terutama terkait keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian barang, serta masalah pada sistem dan aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek logistik dan teknis menjadi sumber utama ketidakpuasan pengguna. Selanjutnya yaitu visualisasi word cloud-nya. Di sini kami menampilkan salah satu aja dari setiap sentimen. Di yang kiri itu ada word cloud sentimen positif topik 0. Dengan kata yang paling besar, berarti itu yang paling muncul dalam sentimennya, topiknya. Yang tengah ada word cloud sentimen netral topik 0, dan yang terakhir ada word cloud sentimen negatif.
Word cloud menunjukkan perbedaan karakteristik topik pada setiap sentimen. Sentimen positif didominasi kata kepuasan seperti puas, murah, dan cepat. Sentimen netral berisi kata informatif seperti kirim dan hari, sedangkan pada sentimen negatif didominasi kata keluhan seperti lambat, kurir, dan paket. Visualisasi ini sangat membantu memahami fokus tiap topik secara cepat dan intuitif. Selanjutnya yaitu visualisasi bar plot. Ini kami juga menampilkan beberapa saja dari setiap sentimennya. Kemunculan kata umum seperti Shopee dan tidak muncul kemunculan kata umum seperti Shopee dan tidak muncul di beberapa topik, menandakan keterkaitan konteks pembahasan antar topik, terutama terkait pengalaman penggunaan aplikasi dan layanan pengiriman. Next. Selanjutnya ada visualisasi heat map, yaitu di sini ada heat map dari sentimen positif. Heat map sentimen positif menunjukkan bahwa kata-kata seperti mudah, murah, mantap, puas, dan cepat memiliki bobot tinggi pada beberapa topik. Hal ini mengindikasikan bahwa kepuasan pengguna Shopee terutama dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan, harga yang terjangkau, dan kecepatan layanan. Next. Selanjutnya ada visualisasi heat map dari netral. Dari visualisasi heat map tersebut menunjukkan bahwa sentimen netral didominasi oleh kata-kata informatif seperti kirim, hari, pesan, dan barang, mengindikasikan bahwa ulasan netral bersifat deskriptif dan berfokus pada penyampaian informasi, tanpa ekspresi kepuasan atau kekecewaan yang kuat. Dan yang terakhir ada visualisasi dari sentimen negatif. Pada sentimen negatif, heat map memperlihatkan dominasi kata-kata seperti lambat, kurir, tidak, barang, dan paket. Hal ini menunjukkan bahwa ulasan negatif banyak berkaitan dengan keluhan pengguna, khususnya mengenai keterlambatan pengiriman dan permasalahan layanan, yang menjadi aspek penting untuk perbaikan kualitas layanan Shopee. Nah, baik, jadi selanjutnya itu ada visualisasi PL Davis digunakan untuk memahami hasil pemodelan topik LDA secara interaktif dan juga komprehensif, baik dari sisi hubungan antar topik, dominasi topik, maupun kata-kata penyusun topik. Visualisasi ini itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu ada intertopic distance map dan juga top 30 most relevant terms for topic. Nah, untuk lingkaran-lingkaran ini itu mempresentasikan satu topik hasil pemodelan LDA, di mana semakin besar lingkaran, maka semakin banyak dokumen yang terkait dengan topik tersebut. Di sini, di positif ini, yang paling besar lingkarannya itu yang dua ini. Nah, kemudian ada jarak antar lingkaran, di mana jarak antar lingkaran ini itu mengindikasikan bahwa jika jaraknya itu berjauhan, maka topiknya itu berbeda secara signifikan. Namun jika berdekatan ini berarti topiknya hampir mirip-mirip. Di mana visualisasi sentimen positif itu menunjukkan terbentuknya 5 topik, dengan topik 2 itu sebagai topik dominan karena memiliki proporsi yang paling terbesar. Kedekatan antar beberapa topik ini yang mengindikasikan adanya kemiripan tema, sementara topik yang berjauhan ini seperti yang saya katakan tadi, itu menunjukkan perbedaan pembahasan, sehingga kata-kata dominan seperti mantap, oke, bagus, dan mudah itu menegaskan bahwa ulasan positif terutama berkaitan dengan kemudahan pengguna aplikasi dan kualitas layanan Shopee. Nah, sebenarnya ini itu jika tidak dipencet itu tidak akan berwarna merah dan nantinya itu akan menghasilkan topik kata-kata seperti mantap, oke, bagus, dan mudah. Karena ini kami pencet yang bagian nomor, kami klik yang bagian nomor 2-nya ini, nantinya akan menghasilkan beberapa topik seperti belanja, bagus, Shopee, mudah, bantu, dan lain sebagainya.
Nah, hal ini sama halnya dengan yang untuk netral, di mana pada sentimen netral ini juga terbentuk 5 topik dengan distribusi yang relatif seimbang. Hal itu menunjukkan bahwasannya ulasan itu tidak berfokus pada satu tema dominan saja. Jarak antar topik yang cukup berjauhan ini menandakan variasi isi ulasan yang lebih beragam. Kata-kata seperti kirim, paket, pesan, dan datang itu menunjukkan bahwa terkait proses pengiriman tanpa ekspresi emosi yang kuat. Nah, ini kemudian ada negatif, dan negatif ini juga terbentuk 5 topik dengan topik 2 ini itu sebagai topik dominannya karena yang paling besar lingkarannya. Dan jarak antar topik yang cukup berjauhan seperti 2 dan 3 dan Tuhan pengguna itu bersifat spek. Kata-kata seperti lambat, klaim, dan layanan mengindikasikan bahwa sentimen negatif itu didominasi oleh permasalahan pengiriman serta ketidakpuasan terhadap kualitas layanan yang menjadi area penting untuk perbaikan Shopee. Nah, kata-kata ini if-nya. Next. Baik, untuk kendala yang kami alami, pertama pre-processing harus diulang beberapa kali dikarenakan data belum sepenuhnya bersih. Kedua, awalnya stopwatch belum optimal karena menggunakan stopwatch bawaan NLTK masih masih terdapat kata-kata yang tetap muncul dan ada beberapa kata-kata yang seharusnya tidak terhapus sehingga diperlukan kamus stopwatch yang didapat dari Kaggle. Ketiga, slang sangat beragam sehingga membutuhkan kamus manual tambahan. Keempat, imbalance data. Kelas positif memiliki jumlah data yang jauh lebih banyak dibanding dengan netral dan negatif, sehingga perlu penanganan dengan menggunakan smoothie untuk naive bias. Next. Untuk rencana tindak lanjut, peningkatan kualitas data dan kelas netral, penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah data ulasan, khususnya pada kelas sentimen netral, agar performa klasifikasi menjadi lebih seimbang dan akurat. Kedua, pendalaman analisis topik. Hasil topik modeling dapat dikaji lebih lanjut untuk menghasilkan insight yang lebih spesifik terkait aspek layanan, produk, dan pengalaman pengguna aplikasi Shopee. Next. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil analisis ulasan pengguna aplikasi Shopee didominasi oleh sentimen positif yang menunjukkan tingkat kepuasan pengguna cukup tinggi. Algoritma naive Bayes mampu mengklasifikasikan sentimen dengan baik, namun performanya dipengaruhi oleh ketidakseimbangan data sehingga diperlukan penanganan menggunakan smoothie. Analisis aspek menggunakan LDA berhasil mengidentifikasi topik utama dengan dalam ulasan, seperti kepuasan layanan pada sentimen positif dan keluhan pengiriman pada sentimen negatif. Dah. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.